brand-brand yang kerjasama sama si motivator ini memutuskan kontrak kerja. Bagus, gak apa-apa. Tolong ya coba nih orang-orang nih yang kena kasus perselingkuhan, kalau bisa sanksi sosial kayak gini. Jadi biar kapok. Hola netizen yang tercinta, selain perselingkuhan Shahnaz dengan Randy, saat ini nama Dewa Eka Prayoga juga menjadi sorotan netizen yang berbakti setelah bercerai dengan istrinya Wiwin Supiah. Hal ini diketahui dari unggahan sang istri di Facebook yang mengabarkan perceraiannya dengan Dewa Eka Prayoga. Padahal dulu Wiwin inilah yang menjadi inspirasi Dewa untuk bangkit dari kebangkrutan dan utang sebesar 7,7 miliar. Ia bahkan mengabadikan kisahnya bersama Wiwin dalam buku Bidadari untuk Dewa. Utang sebesar 7,7 miliar Dewa lantas bisa dilunasi dalam waktu 5 tahun berkat penjualan bukunya. Tak hanya membuat konten, memberikan seminar, dan menulis buku, jasa Dewa Eka Prayoga juga telah digunakan oleh sejumlah perusahaan. Namun kini rumah tangga mereka kandas. Disebut-sebut kandasnya rumah tangga keduanya lantaran Dewa Eka Prayoga berpoligami secara diam-diam dengan wanita lain yang bernama Tasya Salsabila. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Di balik perselingkuhan heboh Shahnaz dan JJ, ternyata kita tertutupi berita yang paling menghebohkan, yaitu Kang Dewa Eka Prayoga telah bercerai ataupun sedang status dalam perceraian dengan istrinya. Padahal mereka ini selama ini rukun-rukun aja. Namun ternyata akhirnya break juga. Kok bisa ya? Masya Allah. Ini motivator favorit gua sih. Dan setelah beliau kaya, beliau nikah siri diem-diem tanpa izin istri pertama. Poligami memang boleh, tapi di mana naluri suaminya ya? Kenapa dia nggak inget zaman susahnya? Kenapa dia nggak inget zaman waktu dia susah, waktu dia terlilit utang, waktu dia sakit? Siapa yang nemenin dia dari nol gitu? Beda istri, beda rezeki loh mas. Beneran. Mendingan uangnya dipakai buat banyak sedekah aja, terus dipakai buat mempercantik istri. Sulap aja istri kamu tuh, bikin sesuai harapan kamu. Kan sekarang bisa dibeli. Apa sih yang nggak bisa dibeli sekarang? Ya kan? Ini juga lagi rame ya guys, tapi sejujurnya gue tuh nggak tahu nih motivator siapa, kagak pernah lewat di FYP gue gitu. Lewat-lewat ya udah dengar berita kayak gini gitu ya kan. Ada-ada aja emang ya berita sekarang. Terus ini yang terbaru, katanya brand-brand yang kerjasama sama si motivator ini memutuskan kontrak kerja. Bagus, gak apa-apa. Tolong ya coba nih orang-orang nih yang kena kasus perselingkuhan, kalau bisa sanksi sosial kayak gini. Jadi biar kapok. Ini mah kebanyakan ya kena kasus perselingkuhan malah makin nongol aja di TV gitu. Heran banget gue, kesel gitu. Sebenarnya poligami kan emang nggak apa-apa ya dalam Islam, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau namanya poligami diem-diem ya itu namanya bukan poligami, selingkuh. Udah ditemenin istri dari nol, diurusin pas lagi sakit. Sekarang dia udah sukses kayak gitu. Kebanyakan begitu, makanya gue takut banget nih laki gue sukses tuh, gue takut. Makanya gue kalau doa tuh nggak mau laki gue kaya. Yang penting cukup. Takut suka lupa daratan gitu, emosi. Jadi tolong nih brand-brand nih, lihat ya nih, jadi pelajaran nih kayak gini nih. Kalau ada kena skandal apalagi perselingkuhan kayak gini, mending kayak gini sanksi sosialnya. Nah biar ngerasain tuh istri kedua dari nol ya. Emosi saya. Halo, assalamualaikum netter. Banyak banget berita mengejutkan, menyedihkan. Serasa kita ini lagi di prank sebagai netizen ya. Tadi pagi aku melihat ada pengumuman dari Teh Wiwin yang mengumumkan perceraiannya dengan Kang Dewa Eka Prayoga. Itu dia-upload di laman media sosial Facebooknya. Nah oke, kalian yang mungkin ada yang belum kenal Kang Dewa Eka Prayoga siapa, kenapa bisa se-viral ini gitu ya. Nah, yang sering kali latihan secara otodidak, misalnya dari YouTube, dari grup Facebook, dari grup-grup Telegram, terutama tentang digital marketing, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bergabung yang bisa mengambil dari
Kang Dewa Eka Prayoga. Dia seorang influencer, seorang motivator, juga seorang public figure yang memang memberikan suatu back practice ya, back practice di mana dia sudah mencapai suatu kejayaan dari perjuangannya yang berbasic, yang base-nya adalah ke digital marketing. Aku sendiri orang yang sudah sejak tahun 2012 mengikuti perkembangan trik-trik gitu ya, dan juga pengetahuan yang di-share oleh Kang Dewa, baik di laman media sosial Facebook, kemudian mengikuti juga di Instagram, kemudian juga di beberapa grup Telegram. Kalau pernah mendengar kisah bagaimana orang dalam kondisi kesulitan, masih muda, digulung hutang, lalu bisa bebas hutang, bebas riba, bahkan menjadi pengusaha bisnis, itu dia Kang Eka Dewa Prayoga. Jadi dulu ya aku mengikuti perkembangan dia, udah lama banget, mungkin 10 tahun atau 11 tahun lalu. Di usia 21 tahun dulu, Kang Dewa Eka ini pernah tertipu. Bahkan dia tiba-tiba memiliki hutang senilai 7,7 M. Bahkan sakitnya itu dia pernah koma ya, sampai seperti mau meninggal gitu. Dan aku mendengar cerita dari beberapa teman yang jenguk ke sana. Waktu itu aku sering warawiri ya untuk mengatur bisnis di Bandung. Dia tinggal kontrakannya itu di gang sempit. Terus untuk fasilitasi dia berobat dan sebagainya, dia memiliki sebuah sedan tua lah ya katakan, tapi itu bermanfaat. Nah, namun di balik semua ujian itu ada satu kehebatan, yaitu memiliki seorang istri. Nah, istrinya ini Teh Mimin ini sangat memiliki kekuatan ya, baik secara mental maupun fisik. Dan ini dalam beberapa kesempatan mengisi acara, Kang Dewa itu sering memuji istrinya ini setinggi langit, bahwa istrinya ini yang memberi kekuatan, kepercayaan sehingga dia bisa bangkit. Nah, dengan didampingi oleh istrinya ini yang pada saat dia sakit, kalau nggak salah pernikahannya tuh baru sekitar 18 hari umur pernikahannya, itu akhirnya dia bisa bangkit, bebas dari hutang, bebas riba, bahkan dia memiliki sekitar 15 plus lah ya perusahaan atau lembaga-lembaga bisnis dia. Nah, salah satunya sekarang yang trending viral adalah Republik Laptop yang di Sukajadi Bandung, itu punya Kang Dewa. Nah, selanjutnya adalah begitu hebatnya ya perjuangan pendampingan dari Teh Mimin ini terhadap Kang Dewa, sampai dituangkan dalam sebuah novel, judulnya adalah Bidadari untuk Dewa. Kalau nggak salah ini yang nulis Teh Asma Nadia ya, Teh Asma Nadia. Memang sudah banyak banget sih berita-berita sebelum ini tentang Teh Mimin di poligami dan sebagainya, tapi aku telusuri beritanya dan aku memang udah broken link dengan teman-teman lama, nggak bisa mengusut itu. Tapi menarik kesimpulan dari banyak kasus hari ini adalah kelihatan sesamawa apapun, seromantis apapun, sampai mereka ini kayak couple planner yang luar biasa, yang bisa menginfluence banyak orang yang lagi belajar bisnis ya. Rasanya kalau melihat kebersamaan dan cinta mereka tidak akan pernah terpisahkan. Namun namanya jodoh, semua ada di tangan Allah ya. Kalau sampai ditentukan pada detik ini, hari ini harus terpisahkan, ya mereka akan terpisah. Meskipun di situ dikatakan mereka pisah baik-baik dan ada kesepakatan untuk mengasuh anak bersama. Di beberapa upload status si Teteh ini di Facebooknya, sebetulnya sejak proses perceraian dan masalah rumah tangga ini dia selalu upload, tapi aku selalu merasa ini di prank, gak mungkin seperti mereka ngeprank gitu ya. Nah, jadi inilah hidup ya. Ada seorang wanita solihah, baik-baik, dan rasanya patut dipertahankan, namun ternyata oleh prianya disia-siakan, yang akhirnya harus menempuh jalan terpisah. Disia-siakan tidak berarti sisi materi, bisa juga sia-sia dari sisi mental, perasaan dan sebagainya. Tapi ada juga pria yang baik-baik, care sama keluarga, sangat disayang anak-anak, disia-siakan oleh istri. Jadi hidup ini bagaimana seseorang mensikapi lah apa-apa yang terjadi padanya. Tidak bisa kita menuntut sesuatu yang harus sempurna, terutama dari orang-orang yang kelihatan sempurna di mata kita.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.